Ada suara gagap tadi. Suara burung gagak. Pasti kalau ngomong berbet tuh. Oh, itu gagap ya. Iya. Iya. Sudah hadir Dono Pradana, Yono Bakri, Firsa Falas dan Benny Siregar. Mas ini nggak kelihatan. Kamera. Ini kan kamu di atas tuh. Nggak kebaca itu. Jadi sate doang. Nggak ada gagaknya. Saya juga sate doang. Kan ada saya ini. Oh iya. Oke, boleh. Kebaca. Kasihan Mas Benny ya sampai digeser kan. Tapi percuma lo udah pakai ini baju ini pakai jaket lagi. Sudah dinilai. Aneh. TV berita ini. Aku jangan sobek ini. Ini mahal ini. Enggak. Tuan rumah saya di sini kalian nih. Kenapa tuan? Kari pertama di Metro TV. Oke. Yang waktu berita kecelakaan, Bang. Pokoknya berita kecelakaan apapun dia korban. Udah ya, batasnya segitu ya, Be. Siap. Oke, Benny. Ini ditonton satu Indonesia loh nih. Live ini ya. Siap. Udah lanjut lagi gimana tadi Benny? Emang pengen. Suka. Emang Terakhir kali ke sini kapan, Ben? Kok malah kepedesan? Kalau kayak gini lama, Berarti tapi banyak. ternyata ujung-ujungnya sedikit. Ya, baca. Ya, ternyata. Terakhir ke sini ya? Besok. Kirain. Lama. Tapi kalian bakal nyangka nggak ini bakal jadi grup baru nih berempat ke depan? Gimana? Gimana? Grup baru. Iya. Ya, kita ada rencana Bisa sih. Bisa. Dia Bisa. vokalis bisa, Benny. Bisa, vokalis. Dia megang gitar. Oh, drum. Oke. Drum. Aku megang gitar lah ya. Gitar, aku? Megang listrik aja. Nah, kita perform dia begini. Memang beneran dianggap tupai aku ya. Oh, di atas itu ya? Iya, di atas kabel. Bayangin 4 komika main di satu film. Nah, Gimana itu? Oh, banyak komikanya kok di film ini. Banyak? Hampir semua banyak. malah komika semua yang main di film ini. Iya, bahkan Hampir pelawak, Bang. cameo juga komika juga. Komika. Oke. Mas Dono sebagai sutradara gimana ribet nggak ngatur komika-komika? Ribet. Jujur ribet. Bang, Ya. misi ya. Iya. Bunda, saya ini promo sate kakak di Metro. Ini nggak ada kabelnya. Nggak ada kabelnya, jangan doang. Saya telepon ibu saya. Jangan ajar. Telepon ibu saya. Gak bisa, gak ada kabelnya. Kabelnya dibocorin sama dia. Mau tethering nggak? Properti semua ini. Mas Valen udah mulai nyesel? Jangan kasih waktu buat Mas Valen. Silakan Mas. Tadi udah saya tanya. Oh iya, ke udah Mas Dono. tanya. Silakan Mas Dono. Kalau ribet, pasti ribet ya karena tiap talent, tiap aktor yang main di film ini kan basicnya stand up comedian, ada yang dia itu pelawak senior juga. Jadi ketika mereka dikasih sebuah adegan, maunya tuh pingin banget untuk improvisasi komedinya. Karena mereka juga ngerasa memiliki project ini, karena saking memilikinya. Jadi pas syuting, sebelum syuting tuh kita latihan, terus ketika ada tambahan kayak gini dan itu lucu, ya udah saya izinin buat oke, masukin nggak apa gitu. Tapi pas sudah take, entah kenapa harusnya kita udah deal improve yang ini nih. Tapi mereka improve lagi, ya udah saya biarin tuh. Waktu masih panjang, terus butuh mood bagus, ya udahlah gitu. Nggak saya cut gitu. Sampai akhirnya ini kapan nih di-cutnya nih? Terus akhirnya pas kita lihat bareng-bareng, ternyata lucu, ya udah kita pakai. Oke. Gitu. Mas Yono dari segi adaptasi udah biasa main film kan Mas Yono. Udah aktor ini. Gimana ya, kebetulan kan saya pernah main di Tupai HX yang... Coba jadi pas beku, pas beku. Bisa nggak, Yon? Ini pertama kalinya saya jadi pemeran utama sebenarnya. Alhamdulillah. Biasanya kan jadi binatang. Ini pemeran utama pertama kalinya. Ya happy dapat proyekan ini, happy bisa belajar, bisa senang-senang. Yang penting kan kalau syuting lama kan berarti kita nggak keluar duit buat makan ya. Iya. Tapi pelajaran apa yang didapat ketika jadi pemeran utama? Penjaskes. Mas kayaknya Beda. jauh itu. Apa, Pelajarannya harus sabar,
Karena prosesnya panjang, ini nggak cuma kerja sehari 2 hari, prosesnya panjang. Dan ternyata kesulitan bermain film adalah ketika ngambil shotnya, itu kan nggak langsung ceritanya berurutan. Jadi ada yang scene belakang dulu, terus yang depan, jadi yang berantem dulu, ternyata ini yang lagi baik-baikan. Bisa jadi bikin, kita take berantem nih, habis setelahnya yang sayang-sayangan, itu bisa tuh yang gitu-gitu. Nah itu kan ternyata emosinya kan berbolak-balik ketika syutingnya kan. Nah kita yang harus ngejagain scene sebelum sama setelahnya gitu, ternyata agak repot juga. Respect buat semua aktor di dunia ini. Woi. Mas itu jadi pengalaman berharga buat Pengalaman lo ya, berharga. Mas Yono ya. Nah, kalau dari Mas Firza gimana nih pengalamannya main di film ini? Susah nggak adaptasinya? Adaptasinya yang penting bernafas tetap pakai paru-paru saya bisa. Iya. Bukan adaptasi bukan helm. Papa ada sih. Apa? Ini mau lompat. Nggak ada. Aman. Pak Jamin mau lompat. Bapak aku itu. Udah tidur lampunya mati itu. Iya. Macem-macem loh ini. Maaf. Masnya ini intel. Mas, ini orang kan paling di TV-nya kan nggak sampai yang gede semua nih, nggak sampai lihat itu ke zoom itu tuh. Jadi nggak tahu maksudnya nih. Biar kameranya kerja nge-zoom. Kan ini live Mas. Iya sih. Kerjaan Kameramennya gini nih, santai. Wah apa tuh? Kalau dari saya ini sih Bang, selagi main sama teman-teman komika, terus kadang punya senior yang pelawak juga. Kadang mereka itu kalau kita ketuk dia membukanya sangat lebar kayak Mami Nunung, mungkin Benny kayak dipamit gitu, pamit. Kenapa ketawa? Ini selalu gitu nih. Bahasanya yang gampang aja. Selalu gitu. Diketuk. Dipancing. Misalnya kita permisi. Mas Valen nggak tahu sama. Permisi ini mau kerja sama misalnya harus ngatain gitu, dia oke nggak apa-apa. Jadi kaminya yang sayanya ini ketika beradu peran sama yang senior mereka juga ayo sama kadang diajarin juga gitu-gitu. Apalagi Benny, teman-teman komika juga adaptasinya gampang lah ini gitu. Iya. Tapi bahasanya ya Ben ya. Diketuk coba. Harusnya kan bukan diketuk. Izin. Ya. Boleh diizinin gitu, dipersilahkan gitu kan. Tapi kan bahasanya nggak umum. Misalnya sama Mami Nunung nih. Mami Nunung, saya ketuk ya. Ben aku dibully Ben. Kamu aja. Beca. Mas Benny gimana Mas Benny? Benny. Pengalaman di film kali ini, kan sering main film juga sebelumnya ya. Iya. Pastinya ya, wah udah jadi aktor ini bukan komika lagi. Ini pertama kali saya main film komedi sih sebenarnya. Sebelumnya film drama Mas. Iya drama. Terakhir kan Godzilla 5 ya. Lima-limanya dia. Ya ini beda banget karena hampir semuanya kenal dari sutradara dua-duanya aku udah kenal Bang Isi satunya. Ngapain? Ngapain? Turunin kursiku diturunin sumpah. Ini kursi apa rupiah turun terus? Gayanya abangnya. Masuk. Jangan diambil dong. Emang mau kamu diserang sama supporter Pertama kali. Iya, maksudnya sama teman-teman banyak yang udah kenal. Kayak kata Firza tadi, ada senior-senior pun kayak memberikan ruang kita. Udah nggak apa-apa, kayak anggap aja kita sepantaran gitulah. Kayak Mami Nunung tuh terbuka banget. Tiap break itu kita bahkan kayak cerita-cerita kita sampai tahu sejarah Sri Mulat tuh lengkap gara-gara Mami Nunung tuh cerita. Seterbuka itu gitu. Sampai kita tahu konflik-konfliknya, kita tahu apa namanya suka dukanya gitu. Ya, karena saking akrabnya, saking bondingnya talent-talent ini ketika ada di base camp pas jam-jam istirahat. Jadi pembelajaran kan buat kami yang muda-muda ini gitu. Pastinya kan Anda ini penerus nanti kan komedi. Amin. Iya itu dia. Gak nyangka loh Benny bisa jadi Mami Nunung ya. Sama Benny nggak ada sama. Pelawaknya aja. Bukan Mami Nunungnya. Mas Benny, adegan tersulit. Adegan tersulit. Senyum katanya. Coba senyumnya gimana senyumnya? Kenapa dipancing? Adegan tersulit ada satu adegan itu one take long shot berapa menit ya? 4 ya? 4
4-6 dan itu nggak boleh ketawa karena memang adegannya serius, ada konflik di situ. Nah, sepanjang film tuh kita isinya bercanda. Bercanda dan ya diperbolehkan ketawa kalau memang lagi bercandanya emang apa ya, kita bisa ketawa gitu. Tapi di adegan itu 4 menit sama temen-temen yang mukanya kayak gini. Gini ya, kasihan nih kayak gini. Iya. Jangan ngatain muka orang, mukamu di TV abu-abu. Iya sama itu. Tacapnya boleh tacap dulu. Tadi nih, tacap. Pas ke Mas Dono, Firza, mbaknya aman aja, tacap. Pas aku sama Benny banyak kayak, Bayangin ini nih, terus bilang ke temannya, ada cat zebra cross nggak? Jadi itu nahan ketawa karena kita kalau jokes aman, maksudnya ketawa terhadap jokes, tapi kalau satu teman udah kayak mau ketawa itu udah pertahanan jebol deh. Dan itu benar-benar nggak boleh ketawa, itu puncak konflik dari film ini kan ada di situ. Jadi kayak dan ini juga Ben ditambah kalau kita punya temen komedian, kalau dia mau ngomong lucu udah biasa. Nah kalau dia ngomong serius itu tuh kita udah wah mau kemana nih mau kemana gitu kan. Itunya yang susah tuh. Iya, harus datar gitu mukanya ya. Itunya yang wah harus diadaptasi lah. jangan sih Mas. kan ini Belum. ada durasi, ada ini. Masih lama ini. Tapi di sini itu emang di film ini mereka tantangannya justru di situ. Karena kan kalau mereka berkomedi udah biasa. Mereka stand up juga komedian, terus abis itu ngonten juga komedi. Nah di film ini ada komedinya dan ada konflik dramanya. Nah di part scene itu yang mereka tantangannya adalah gimana mereka seorang komedian apakah bisa memainkan scene drama. Dan ternyata mereka bisa. Dan akhirnya dapat pelajaran lagi kan. Ternyata kalau marah, yang beneran marah, emang sampai ngeluarin energi. Yono pun pas marah, dia sampai pusing kepala katanya. Pusing dia. Pusing terus dia bilang minta ke kami, sutradara, dia bilang, Mas bisa break dulu nggak bentar? Bentar habis ini kita bercanda-bercanda ya. Sumpah aku masih emosi sama si Ardit nih gitu. Jadi dia ngelihat si Ardit, itu bukan Ardit, tapi udah peran lain jadi Anto dia. Karakternya. Jadi karakter itu. Oke. Gitu. Susah ya acting ya? Susah. Mas Yono ya? Susah. Karena kan saya kan ada di antaranya kan modal tampang ya. Tapi kan kecepetan tahun kemarin baru becak dia kan. Sekarang udah pemeran Kayaknya utama. kejauhan kan dari situ. Bejanya yang beja Cina lagi ya? Sebelumnya juga jadi ini apa sopir truk ya. Di film yang sebelumnya ya. Iya. Iya. Di sini juga nggak kaya juga sih. Sekarang benar-benar acting yang waduh. Yang serius. Dia pas adegan marah, nanti kalau misalkan filmnya udah tayang, Mas boleh lihat. Yono tuh pas marah, mukanya sama matanya tuh masih kayak melotot terus. Masih ya bener-bener marah gitu. Kayak keluar air mata, kayak apa ya, keluar Emosi kayak emosinya kerasa banget kan. Iya. Apalagi itu diulang kurang lebih ada 4-5 kali gitu. Yang awal mungkin belum kerasa, terus kita kasih lihat nih, coba lihat apakah orang marah seperti ini ekspresinya. Bisa nggak dilebihin lagi, terus mereka tertantang, terus mereka coba lagi. Jadi kebawa gitu, makanya kan sekarang pisah ranjang kan Yono ini. Gosip. Enggak, maksudnya lagi direparasi ranjangnya, jadi agak bisa dulu diganti yang lebih bagus. TV berita nih. Baru 4 bulan menikah nih. Untuk yang di rumah maaf ya beginilah anak genderuwo waktu. Tapi awal gimana Mas Firza? Menerima tawaran ini apa yang bikin lo yakin bahwa lo bisa Ambil ini menjawab tawaran ini? Awalnya sama ini sih di bulan itu lagi banyak penawaran juga. Apa aja, Fir? Sate gagak, terus jualin motor teman. Terus ada yang bapaknya baru meninggal, ya rumahnya dijual. Saya bantuin, tawarin suruh itu kan. Ternyata bukan di entertain. Tapi kan tetap kesibukan. Akhirnya milih? Akhirnya milih sate gagak karena seperti yang tadi saya bilang sih Bang, saya lihat dulu pemainnya siapa nih gitu. Wih, sombong banget. Enggak, soalnya kan saya tipe orang yang support system gitu loh. Harus teman-temannya yang kenal dulu, nyaman dulu, baru saya bisa menjadi diri saya sendiri. Kayaknya bukan support system deh kata-katanya. Apa tuh? Kata-katanya. Saya kan orangnya support system. Harus nyari yang kenal dulu. Yang gitu. familiar harusnya ya. Iya. Yang buat saya nyaman dulu gitu. Iya, harus ya. Itu ciri-ciri orang introvert tuh. Iya. Benar.
Biasanya. Terus saya lihat pemainnya siapa gitu. Terus juga kebetulan Sate Gagak ini urban legend, Bang. Jadi emang ada di Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Memang ada. Memang ada. Saya pernah dengar katanya saudaraku pernah ini gini. Pesugihan Sate Gagak. Iya, sampai nggak bisa bangun dari kasur. Kalau waktu tidur. Enggak. Tapi kecapean itu, seumur Bang. hidupnya. Bang, seumur hidupnya, Bang. Dia apa ya, kalau di Jawa tuh kembang mayang namanya. Jadi di kasur aja gitu. Karena katanya akibat dari pesugihan si Sate Gagak. Dan bener, dikejar-kejar hantu sama kayak filmnya itu. Jadi, pas ceritanya familiar, pemain-pemain juga, teman-temanku juga nih. Kan? Nunung Sri Mulat tuh kan temenku tuh. Kurang ajar nggak ya? Biar aja urusan. Paling balik jual motor. Jadi ya ceritanya familiar, teman-temannya aman, ya udah gas gitu, Bang. Oke, jadi ini film horor ya. Jadi mendinding saya nih. Nanti kita bahas lagi film ini, tapi kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kan filmnya pesugihan Sate Gagak bukan monyet. Ya namanya juga orang usaha, nggak mirip ya maaf. Mas Dono, kenapa sebuah urban legend, pesugihan Sate Gagak ya, ini layak untuk diangkat ke sebuah film? Karena cara atau ritualnya itu yang menurut saya unik. Jadi ritualnya kan kita sebenarnya jualan sate gagak, daging gagak itu ke demit. Nah, jualannya itu di tempat-tempat horor, tempat-tempat mistis kayak gitu, tempat-tempat angker. Nah, cara jualannya si orang yang melakukan ritual ini harus telanjang. Nah, menurut saya ini absurd banget gitu loh, aneh gitu loh. Karena kita nggak, kalau misalkan pesugihan lain kan mungkin ada pesugihan tempat makan, ngasih benda-benda keramat atau jimat ditaruh di mana gitu kan, ditaruh di tempat-tempat makannya. Kalau ini kita jualnya di demit dan harus telanjang, terus di tempat angker. Menurut saya itu udah unik banget, apalagi pas saya tahu case-nya adalah Benny, Yono sama Ardit. Saya tuh udah langsung ketawa gitu. Ketawa. Sebelum adegannya kayak gimana udah ketawa. Saya bayangin mereka di film harus melakukan adegan itu. Dan mereka totalitas banget dan mau gitu. Jadi pas Benny-nya tuh yang nggak bisa tuh Coba nggak bisa apa? Maksud saya kita melihat Benny begini aja kayak kocak banget nih, kan? Apalagi dia tanpa busana. Iya ya. Kalaupun itu di internet ya nggak bakal ada yang nyari tuh. Yang ngapain nyari juga? Aku juga nggak nyari juga. Orang nyarinya, Benny pakai busana please. Jadi ini film horor komedi atau komedi horor nih Mas Dono? komedi horor. Iya masuk. Kuliner komedi. Kuliner komedi. Kuliner UMKM komedi. Lebih spesifik ya. Komedi horor sih. Jadi lebih banyak komedinya? Lebih banyak komedinya. Oke. Presentasinya 70-30 ya. Iya. 70-30. Oke. Karena emang banyak banget komedinya, rapat banget gitu loh. Kemarin sih kalau lihat di gala premier sama special screening yang udah-udah, ya responnya positif sih. Banyak orang yang ketawanya itu dari awal sampai terakhir bener-bener rapat gitu. Bahkan applause Mas Don yang Iya, berapa kali di itu. tengah-tengah udah ada. Oh ya, keren. Sambutannya positif dong ya, pastinya kemarin. Alhamdulillah. Semoga teman-teman pada nonton ya nanti ya 13 November. 13 November. Kalau bisa di hari nanti belum. Ini tadi udah doa penutup. Belum sabar orang ini sih. Orang ini. Belum. Kalau udah penutup, nadanya jangan penutup. Teman-teman maafin teman saya ya. Dia pakai C. Iya emang. Ada pengalaman mistis nggak selama syuting, Mas Dono? Nah ini kan saya tuh kan nggak percaya sebenarnya ya ketika ada film horor terus ada pengalaman mistis, ternyata saya ngalamin juga akhirnya. Di film ini saya waktu itu nggak banyak yang tahu. Jadi Mas Benny itu pernah kesurupan 3 hari 3 malam yang dianya nggak sadar. Kalau dia kesurupan. Kalau dia kesurupan. Gimana tuh kesurupannya tuh?
ya kayak gini. Ini lagi kesurupan nih. Iya, nggak ada bedanya. Tapi aku nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Oh, makanya kamu yang cerita ya. Iya, kita yang jagain. Kamu nggak sadar kan? Nggak sadar. Nggak sadar aku nggak 3 hari 3 malam, men, kamu. tahu. Oh iya. Ngapain aja tuh aku 3 hari 3 malam. Nyetopin orang pakai motor, diambil stangnya gitu dia. Dia nggak sadar. Mas Mirza, pernah nggak mengalami hal-hal yang mistis selama hidup inilah? Nggak selama syuting ini aja, tapi selama hidup ini. Kalau dikeliatin sosok pernah, Pak. Oh iya? Dikeliatin Kenapa, Pak? sosok. Itu, Pak, saya Gimana sih maksudnya sih? Saya diliatin gitu. Bukan melihat, kamu kan Oh iya, saya berarti. Saya melihat, Pak. Melihat sosok. Apa tuh? Tapi ini beneran, jangan bercanda. Ini beneran. Jangan dicariin gitu. Jangan ada orang ngomong serius. Kamu sendiri aja. Kita kan dengerin. Pokoknya belokan nih, Pak, di tempat saya di Surabaya. Oke, di rumah nih. Di rumah, belokan gini lah, set gini. Jangan ini ketawa. Enggak, aku mau Terus dengerin. dia ada got gitu lah, Pak. Terus ini apa namanya? Mobil-mobil parkir biasa orang yang menengah ke bawah tuh, Pak. Kan nggak punya garasi tapi punya mobil. Jadi ada parkiran dia. Ada parkiran liar gitu. Ada satu mobil yang dia nggak punya rumah tapi punya mobil. Akhirnya tidur di situ, Pak. Dia kasihan tidur di bawah mobil. Horor mana horornya nih? Horornya mana? Iya. Itu kan horor, Pak, kalau kita punya masa depan gitu. Terus dia jalan gitu, Pak. Di tikungan itu begini, Pak, dia. Nah, masalahnya itu lebih dari 10 detik. Jadi saya masih bisa mikir katanya mukanya hancur. Saya lihat masalah hitam rambut, hitam kulit sama bajunya sama semua. Dan tingginya 2,5 meter. Tapi merinding setelah itu. Tapi saya nggak ngeh kalau diliatin, saya kejar. Woi, siapa kamu? Set. Pas di situ slep hilang langsung. Kamunya hilang. Akunya. Terus, aku di mana? Hantunya, Ben. Oh iya. Itu pertama kali. Pertama kali Seumur hidup melihat melihat itu. hantu. Lihat hantu beneran. Pertama itu saya nggak lagi pikiran, nggak lagi apa-apa, bener-bener sadar itu 4 sampai 7 detikan lah. Mukanya sempet ngeliat nggak? Itemnya sama, Yon, dari atas bawah, aduh, cuma jalannya nyamping gini emang. Kesurupan kepiting kali dia. Bukan kesurupan itu sosoknya. Sosoknya ya. Sosoknya. Sekali itu, Bang. Oke. Makanya sekarang kayak kemarin syuting di Sate Gagak nih, ada spot yang gelap tapi kosong, saya nggak mau lihat situ lama-lama, trauma. Masih trauma. Karena dari kegelapan gitu terus muncul gitu, itu loh yang saya takut. Pantesan kamu nggak mau lihat Benny baju hitam ya? Nggak mau. Mas Benny pernah nggak Mas Benny? Kenapa ketawa? Nggak, ya kamu ceritain aja coba. Pernah sih waktu itu diliatin foto sama ibu. Ternyata foto saya masa kecil. Ini saya ini, Bu, gitu. Tapi merinding. Tapi 3 hari nggak bisa makan ya? Iya, tapi merinding sih, Bu. Ya itu tadi, itu seram gitu. Apalagi ibu yang lahirin. Lebih merinding. Aku orangnya penakut, tapi lebih ke imajinasiku aja. Jadi amit-amit aku nggak pengen banget sama sekali. Bener-bener aku takut kalau ada kejadian kayak gitu. Ya, tapi ada kejadian di syuting itu yang agak aneh sih ya. Entah ini aneh apa lucu ya. Jadi ada pemeran pocong. Jadi talent kami yang jadi pocongnya itu pas adegannya itu di rumah, mau masuk rumah ceritanya. Ini pocong-pocong ini lagi ngumpul di rumah rumah hasil pesugihan. Terus tiba-tiba dia itu kayak jatuh gitu. Terus kita sampai kenapa? Terus dia bilang, nggak apa-apa, aman Pak, aman, nggak apa-apa. Kenapa? Kamu kenapa? Capek? Enggak apa-apa Pak. Terus akhirnya dia mau cerita, katanya jadi di pundaknya itu kayak ada yang ngedorong ke bawah gitu. Ada yang ngedorong ke bawah gitu, set gitu. Nah, terus dia lebih detail lagi ceritanya, dia ngerasa kecapean, terus kayak dia tuh dikagetin kayak ada sosok pocong di depannya gini. Terus dia kaget kayak ada kedorong gitu. Nah, kalau responnya wow, waktu itu saya, hah? Gitu. Karena gini, waktu dia jatuh, terus dia agak nggak sadar gitu, yang nolong adalah pemeran Kunti. Saling bantu. Jadi pemeran Kuntinya tuh Saling bantu. dia nolongin terus kayak baca jambi-jambi gitu. Gitu. Lucu banget itu.
Ini lokasi syutingnya di mana sih? Lokasi itu syutingnya bukan tempat angker. Ini rumah biasa, rumah warga yang kita sewa buat syuting. Rumahnya pun juga bagus. Ini kan setelah mereka berhasil melakukan ritual, mereka kaya, rumahnya bagus. Tapi karena yang lucu adalah ini Kunti nolong pocong kesurupan. Pakai baca-bacain dong. Dan itu kita bilang kita lagi Halloween kan. Iya juga ya. Mas Yono, apa harapannya buat film ini? Harapannya semoga buat teman-teman yang di luar sana yang lagi stres, mikirin hidup, yang penuh tanda tanya, nonton film ini jadi happy dan sebarkan ke teman-teman yang lain kalau menonton film ini bisa menghilangkan stres. Gitu. Oke. Dari Mas Firza, harapannya untuk pesugihan Sate Gagak. Semoga anak saya sehat ya. Amin. Film ini itu amin juga. Buat filmnya. Iya kan saya tinggal promo, saya tinggal syuting gitu. Kan kalau anak saya tinggal video call, Pak. Sayang, jaga kesehatan ya. Papa lagi kerja ini. Ntar kalau Papa pulang, kita main ya kan tinggal. Oh bisa gitu ya, baru tahu aku. Maaf. Ditonton se-Indonesia loh ini. Iya maaf. Harapannya ya karena kita juga tahu situasi lagi seperti ini, semua banyak orang stres. Nah, kami menghadirkan film yang tidak perlu mikir. Ini komedinya udah ngawur banget. Jadi teman-teman datang ke bioskop udah dipastikan terhibur gitu aja. Oke. Harapannya diterima hati masyarakat. Dari Mas Benny, singkat aja. Yuk. Terlalu singkat. Bener. Ayo pokoknya tanggal 13 November kalau sudah tayang, jangan lupa nonton film Pesugihan Sate Gagak karena sudah pasti dijamin lucu dan akan ketagihan. Oke. Itu dia, jangan lupa 13 November 2025 Pesugihan Sate Gagak.